Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rina F. Nur dan Indriani akan memaparkan jurnal 2 dari kelompok 6 dengan judul Karakterisasi Parameter Spesifik dan Non-Spesifik Akar Kuning atau Fibraurea tinctoria. Pengembangan obat tradisional di Indonesia telah diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, serta penyembuhan penyakit. Namun, penggunaan obat tradisional dalam bidang pelayanan belum dapat digunakan seperti obat modern, karena harus ada uji lanjut dalam bidang khasiat dan keamanan obat herbal, menurut BPOM 2005. Untuk menunjang bidang tersebut dalam hal efek farmakologi, farmakokinetik, serta toksisitas, maka perlunya adanya uji mutu atau standarisasi ekstrak. Salah satu tanaman yang berpotensi dikembangkan dalam dunia pengobatan adalah akar kuning. Morfologi akar kuning. Akar kuning merupakan tumbuhan liana dengan panjang sampai 20 meter, hidup pada dataran rendah sampai 800 meter di atas permukaan laut. Daunnya tebal dan kuat seperti kulit, berbentuk oval, tumpul tidak tajam. Lebar daun 7 cm sampai 20 cm. Permukaan atas mengkilap dan tangkainya panjang. Bunganya berumah dua dengan ukuran kecil-kecil, tersusun dalam rangkaian berupa glabrous 20 cm sampai 50 cm. Tajuk bercuping putih, kehijauan atau putih kekuningan menurut Widyatmoko dan Zik 1998. Adapun klasifikasi dari akar kuning. Yang pertama Kingdom Plantae, kedua divisi Magnoliophyta, ketiga kelas Magnoliopsida, keempat ordo Ranunculales, kelima famili Menispermaceae, keenam genus atau Fibraurea dan spesies Fibraurea tinctoria Lor. Kandungan kimia. Akar kuning memiliki kandungan kimia yaitu alkaloid, berberin, berberin klorida, berberubin klorida, dan talifendin klorida, fibleucin, delta 8,9 decarboksil fibleucin, 6 hidroksfibraurin, fibraurin, dan tanin, menurut Wahyuningsih dan kawan-kawan tahun 2006. Manfaat akar kuning. Akar kuning dapat digunakan untuk mengobati sakit kuning atau jaundice. Dekoknya mempunyai aktivitas sebagai tonikum atau penambah nafsu makan. Selain itu, akar kuning dapat pula digunakan untuk mengobati sakit mata, disentri, dan diabetes. Asap dari batangnya dapat digunakan untuk terapi gangguan pernafasan dan tanaman ini juga dapat digunakan untuk mengobati sakit punggung dan demam. Akarnya juga mempunyai aktivitas sebagai diuretik menurut Wahyuningsih dan kawan-kawan 2006. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakterisasi parameter spesifik dan parameter non-spesifik tumbuhan akar kuning. Standarisasi adalah proses penetapan sifat berdasarkan parameter-parameter tertentu untuk mencapai derajat kualitas yang sama. Ekstrak distandarisasi dengan dua parameter, yaitu parameter spesifik dan non-spesifik, menurut Najib DKK 2017. Parameter spesifik meliputi identitas simplicia dan sifat organoleptik ekstrak. Uji screening fitokimia sangat penting dilakukan karena membantu dalam proses standarisasi bahan alam, menurut Sayles DKK 2015. Parameter non-spesifik meliputi susut pengeringan, kadar abu tidak larut asam, menurut Depkes RI 2000. Hasil pengujian parameter spesifik yang pertama yaitu nama ekstrak etanol, bagian tanaman yaitu bagian batang, organoleptik, warna yaitu coklat gelap kekuningan, bau non-aromatis, rasa pahit, bentuk ekstrak kental. Kadar senyawa larut dalam air yaitu 8,05%, etanol 6,69%. Hasil pengujian parameter non-spesifik yang pertama yaitu parameter kadar abu total,
8,17%. Kadar abu larut asam yaitu 0,47%. Kadar air 7,3%. Hasil pengamatan. Karakterisasi serbuk simplicia akar kuning secara makroskopik merupakan liana dengan panjang mencapai 10-20 meter, dengan batang bulat, kulit batang coklat keabu-abuan, kasar, diameter antara 2-7 cm, dan warna serbuk kuning cerah. Makroskopik serbuk simplicia ditemukan fragmen sel batu dan fragmen trakea. Karakterisasi serbuk simplicia: kadar air 7,3%, kadar sari laut etanol 6,69%, kadar sari laut air 8,05%, kadar abu 8,17%, kadar abu tidak larut asam 0,47%. Demikian presentasi jurnal kedua dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.